Kita mulai lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil alam hamdan yuwafi ni'amahu wa anwa'an ni'am. Wassalatu wassalamu ala habibis salam dalilil khairi fi jurhiz zalam wa ala alihi wa sahbihi kiram. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita haturkan kehadiran Allah Azza wa Jalla. Sampai saat ini Allah masih berkenan memberikan nikmat hidup, nikmat umur kepada kita semua. Dan alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali dalam majelis yang mulia ini, yakni majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang bisa memberatkan timbangan amal ibadah kita nanti di alam akhirat. Amin Allahumma amin. Yang kedua, ini masih berada dalam bulan Syawal, maka izinkan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal a'idin wal faizin wal maqbulin, kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan, dan mudah-mudahan keluar dari bulan Ramadan masuk kepada bulan Syawal ini, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang Idul Fitri, yakni kembali kepada kesucian. Kawaladathu ummuhu, seperti baru dilahirkan dari sang ibu, artinya terhapus dosa-dosanya. Untuk itu mari kita saling meminta maaf, mari kita saling memberi maaf, mari kita saling bermaaf-maafan. Semoga Allah menghapus dosa-dosa kita semua. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan ngaji kita
Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah ridha kepadanya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata. Apa kata beliau? Kata Rasulullah, la yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamati. La yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamati. Tidak akan menutup seorang hamba kepada aib hamba lainnya kecuali akan ditutup oleh Allah aibnya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Rawahu Muslim, meriwayatkan pada hadis ini Imam Muslim, berarti hadis ini sahih. Saya berikan makna bebasnya bahwa jika seorang hamba menutupi aib sesama hambanya, maka Allah akan menutup aibnya seorang hamba yang menutupi aibnya orang lain itu, aibnya nanti di alam akhirat. Jelas ya? Jadi jika orang itu mau menutupi aib saudaranya, aib orang lain, aib seorang hamba, maka Allah akan menutupi aibnya orang ini, nanti aibnya sendiri pada di hari kiamat, pada di yaumul hisab, pada di alam mahsyar nanti. Mafhum mukhalafahnya atau logika terbaliknya, barang siapa yang suka membuka aib saudaranya, maka nanti akan dibuka aibnya oleh Allah di alam akhirat. Dan barang siapa yang suka menutupi aib saudaranya, maka nanti di akhirat akan ditutupi aib-aibnya itu oleh Allah. Para hadirin, para jamaah yang dirahmati Allah, itu makna bebasnya. Nah, sekarang apa kandungan dari hadis ini? Yang pertama, kita itu adalah tidak boleh membuka aib seseorang. Itu tidak boleh. Apalagi orang itu tidak aib, kemudian kita bicarakan, kita setting, kita kondisikan, kita opinikan sampai kesannya orang itu aib, sampai kesannya orang itu menjadi jelek. Ini lebih tidak boleh lagi. Sudah jelas-jelas berbuat salah, tapi kita tidak boleh untuk membuka aib orang lain. Usahakan untuk bisa menutupinya. Ini adalah pelajaran akhlak yang baik dari Rasulullah, agar kita itu tidak suka membuka aib orang lain. Memang asik menceritakan salahnya orang, menceritakan jeleknya orang itu asik. Apalagi sambil ngerumpi, Masya Allah, tambah dibumbui lagi obat yo kok Kak mulai kok aku ketok ya.
Iya boleh tapi gak apa-apa. Terus nek kuwi kamu ngasih kok duwe bae kaya kowe duwe 50.000. Terus dirasane. Padahal ya itu belum tentu salah, kurangnya saja orang tua itu kan sudah seneng, tenang. Saya kan juga sudah tidak kumpul dengan anak, dengan cucu, diberi kesempatan pula ketemu dengan saya, ya Allah, sudah syukur. Nah, nah, bahkan kadang ada lagi yang disebut dengan fitnah itu orang tidak salah maka diceritakan seolah-olah menjadi salah. Nah, hal-hal yang semacam ini menjadi semakin rawan mendekati pada pemilihan umum, yang pemilihan kepala daerah, yang pemilihan DPR atau legislatif, yang pemilihan presiden. Nah, kalau kita suka kepada satu calon, ya ceritakan saja baik-baiknya. Tujuannya biar orang lain ikut memilih. Tapi tidak usah untuk mengalahkan orang lain dengan cara menceritakan jeleknya orang lain. Tidak usah. Tunjukkan kelebihan jago kita, bahwa jago yang kita pilih ini adalah hebat. Jadi untuk mengangkat seseorang tidak usah menjatuhkan orang lain. Untuk mengangkat diri kita tidak perlu menjatuhkan orang lain. Nah, silakan kita berbuat baik, otomatis kita akan menjadi meningkat. Itu. Nah, dengan demikian maka ini adalah pelajaran hati, pelajaran akhlak, agar kita bisa menjaga hati kita untuk menjadi orang baik-baik. Kalaupun mereka itu berbuat salah, namanya manusia. Apa ada manusia itu tidak pernah berbuat salah? Tidak ada. Jangankan bongsone kulo kali jenengane, bongsone Nabi masih pernah berbuat salah. Diterimanya doa Nabi Adam, diterimanya istighfarnya Nabi Adam. Berarti apa? Berarti pernah berbuat salah. Nah, kalau bangsanya Nabi saja pernah berbuat salah, apalagi bangsanya. Oleh sebab itu, maka kita tidak perlu membuka aib orang lain, karena kita pun sesungguhnya punya kesalahan, punya kekeliruan, tapi kadang aib kita ditutupi oleh Allah. Kalau tahu kelemahan kita, bisa jadi orang lain tidak tertarik kepada kita. Nah, karena itu ini adalah sebuah pelajaran. Ayo kita jangan suka membuka aib orang lain. Kalau katanya peribahasa gimana? Semut di tengah laut tampak jelas kelihatan, tetapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Salahnya orang lain kelihatan, tapi salahnya sendiri tidak kelihatan. Dulu itu saya diajari falsafahnya orang Jawa. Nah, kata Pak Guru, falsafahnya orang Jawa itu adalah seperti orang menuding pakai telunjuk. Nah, maka satu telunjuk ini menuding ke orang lain, maka yang empat ini adalah menuding pada dirinya sendiri. Jari-jari kita kan 5. Nah, satu menunjuk kepada orang, maka sesungguhnya 4 jari-jari yang lain menunjuk kepada diri kita. Artinya 1 kali melihat orang lain, 4 kali harus melihat dirinya sendiri. Jangan-jangan yang dirasanya jelek itu masih lebih jelek saya. Koreksi dan koreksi. Makanya katanya Pak Guru itu, kalau menuduh orang lain,
menunjuk orang lain 1 kali, 4 kali harus menunjuk dirinya sendiri. Lihat falsafahnya orang menunjuk 1 kepada orang, yang 4 mengarah kepada kita. Kemudian, apakah ini mutlak bahwa ini tidak boleh menceritakan kejelekan orang lain? Nah, ulama berpendapat ada pengecualian. Kita boleh menceritakan jeleknya orang lain dalam 5 hal. Yang pertama, ketika kejelekan orang lain itu akan membahayakan orang lain, maka perlu kita menceritakan jika dibutuhkan. Jelas kan? Nah, kita boleh menceritakan orang lain tentang kejelekannya jika kejelekan orang lain itu adalah membahayakan kepada kita. Contoh, kita ada di pasar, ada copet. Nah, kemudian copet itu sudah siap-siap untuk sasarannya kepada kita. Nah, sementara HP kita tidak terkontrol, ada di samping belakang. Dompet kita ada di belakang yang jauh dari pengawasan kita. Maka perlu kita mengingatkan, Pak, hati-hati. Di sekitar kita khawatir tidak aman. Nah, atau ngasih kode bahwa di samping sampean itu misalnya copet yang sesungguhnya bukan untuk menunjukkan tentang aibnya orang itu, tetapi agar orang lain tidak kena bahaya dari perbuatan jelek orang lain. Nah, dengan demikian boleh kita menceritakan jeleknya orang lain dengan tujuan agar orang ini tidak kena akibat dari perbuatan jelek orang lain. Kemudian kita memberitahu. Atau ada maling, atau ada penipu dengan ngomong yang sangat indah, ngomong dengan omongan yang sangat lembut, yang sesungguhnya mau menipu. Kemudian diberi kode, itu adalah penipu, yuk sampai jangan tertipu dengan rayuan-rayuannya, karena itu adalah tidak baik. Nah, jadi boleh menceritakan jeleknya orang lain jika untuk melindungi seseorang dari akibat perbuatan jelek orang lain. Maka diberitahulah bahwa itu adalah penipu. Orang menipu sekarang kan bermacam-macam. Orang bekerja di perbankan. Ada orang mau ngirim uang 10 juta, ditanyain mau dikirim kepada siapa, atas nama siapa. Saya tadi barusan dapat telepon, katanya saya dapat hadiah mobil, tapi disuruh ngasih DP dulu 10 juta dan seterusnya. Maka kemudian diberitahu itu adalah penipu. Nah, maka memberitahu bahwa seseorang itu adalah jelek sebagai penipu, sebagai copet, sebagai maling dan seterusnya, itu boleh jika untuk melindungi seseorang dari risiko jelek akibat perbuatan orang lain tersebut. Nah, kemudian misalnya seseorang bertanya, anak saya yuk dilamar si A, yuk opo si A. Jika tujuannya adalah untuk kebaikan dan menyampaikan apa adanya, bahwa orang itu memang begini, pada ini adalah tiap hari mabuk. Mabuk itu di pos sana itu, kalau sudah malam tiap hari. Nah, menyampaikan yang seperti itu apa adanya, bukan diakal-akali, bukan difitnah. Berbeda dengan ada seseorang mau melamar kepada si A, kemudian ditanyain tentang seseorang itu
diberitahu orang itu adalah mabuk, tidak sholat, padahal dia orang baik-baik. Nah, ini tidak boleh. Tetapi boleh menceritakan tentang tidak baiknya seseorang jika untuk kepentingan yang baik seperti untuk pernikahan, maka perlu diberi informasi yang benar apa adanya. Jika memang jelek ya sampaikan apa adanya, keputusan nanti ya terserah kepada keluarga tersebut. Kemudian yang ketiga misalnya untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Orang ini memang nabrak. Nabraknya itu adalah bukan karena musibah. Orang ini dengan arogansinya ada lalu ditabrak gitu. Ini kan perbuatan jelek. Siapa kendaraannya yang mau ditabrak? Tidak ini. Kemudian ini nabrak karena arogannya mentang-mentang polisi anak orang kaya. Kemudian karena ada orang ini diminta jadi saksi di pengadilan, maka boleh menyampaikan kejelekan orang itu dengan arogan menabrak. Perbuatan jeleknya itu disampaikan apa adanya karena untuk menjadi saksi di pengadilan. Atau kota amal punya masjid diangkat. Ada yang sedang sholat di situ tahu. Nah kemudian dilaporkan ke polisi, ditangkap. Nah karena yang mencuri kota amal itu anak tetangganya, kan kadang ibu begitu. Kalau saya memberitahukan saya nanti bisa menjadi jelek hubungannya dengan tetangga ini, kalau tidak ini bisa jadi gimana? Nah kemudian karena ada CCTV-nya dilaporkan ke polisi, ada buktinya, ditangkap. Kemudian karena di CCTV itu ada orang sholat, dipanggil untuk diminta kesaksiannya. Maka mengatakan apa adanya bahwa anak ini memang yang mencuri, maka menyebut bahwa ini adalah pencuri, memberikan kesaksian di pengadilan itu boleh. Menceritakan bahwa ini memang pencuri itu kan aib orang. Tapi untuk menjadikan kesaksian di pengadilan itu adalah boleh. Sama hanya dengan yang tadi itu, orang mau menikah, yuk anakku dilamar si A. Apakah ini anak baik-baik? Atau sebaliknya, mau melamar si B. Apakah itu anak baik-baik? Ya, sepurani saya tidak bermaksud untuk menceritakan aibnya orang. Tapi setahu saya anak perempuan itu sudah pernah hamil di luar nikah dan anaknya sekarang diasuh oleh mbahnya di sana. Nah, kalau masih mau terus, mau menerima apa adanya. Tetapi kita memberikan kesaksian yang jujur, walaupun itu aib orang lain, tujuannya itu adalah demi kebaikan agar orang lain tidak kena akibat daripada perbuatan tidak baik orang lain, maka ini adalah boleh. Kemudian yang keempat adalah kita menipu kepada orang lain, tujuannya adalah untuk keselamatan. Misalnya ada orang mau dibunuh, karena mau dibunuh larinya ke utara. Kemudian karena nggak kelihatan, yang dikejar itu tanya, kemana orang itu tadi? Ke sana Pak, lari ke timur. Ini kan berbohong. Tapi berbohong demi keselamatan nyawa orang lain itu adalah boleh. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah mengungkap tentang jeleknya seseorang yang tujuannya adalah bukan untuk membuka aib, tapi karena orang ini diproyeksikan atau disiapkan menjadi pejabat publik, mau jadi bupati. Saya tidak tahu orang ini apakah ini orang baik atau enggak. Maka kita sampaikan apa adanya bahwa itu adalah orang baik, atau sebaliknya bahwa itu adalah orang tidak baik. Maka menyampaikan tentang aib seseorang dalam ketidakbaikannya
karena untuk menjaga demi kebaikan agar tidak dipimpin oleh orang yang kurang ajar atau oleh orang yang tidak benar, maka ini adalah dibolehkan. Jadi saya tarik kesimpulan, membuka aib orang lain itu adalah haram, tidak boleh, kecuali untuk kepentingan tertentu, seperti jadi saksi di pengadilan, kemudian mau jadi pejabat publik, kemudian disebutkan apa adanya, itu adalah menjadi boleh. Oke, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, selanjutnya adalah hadis berikutnya. Wa anhu qala, wa anhu, dan darinya maksudnya nyambung dengan hadis yang sebelumnya. Hadis yang sebelumnya adalah diriwayatkan oleh Abu Hurairah, berarti hadis yang berikutnya ini sama-sama diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, apa kata Abu Hurairah? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, katanya Abu Hurairah, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda. Apa sabda Rasulullah? Kullu ummati mu'afan, semua umatku itu akan mendapatkan pengampunan. Ini Rasulullah mengatakan, seluruh umatku akan mendapatkan pengampunan. Illal mujahirina, kecuali orang yang terang-terangan berbuat dosa. Illal mujahirina, kalau muhajirin orang yang pindah. Muhajirin. Kalau mujahirin itu artinya orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan terang-terangan berbuat dosa? Wa inna minal muhajirina, dan sesungguhnya yang termasuk orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa, ayya'mala rajulu bil laili, adalah seseorang yang berbuat pada waktu malam amalan, pada suatu perbuatan, summa yusbihu, kemudian ia melakukan perbuatan yang termasuk dan terang-terangan itu adalah orang yang berbuat dosa pada malam hari, dan pada pagi harinya ia menceritakannya. Summa yusbihu, kemudian pada waktu pagi ia menceritakan. Oke, saya lanjutkan dulu. Wa qad satarahu Allahu alaihi fayaqulu, padahal sesungguhnya dia sudah ditutupi oleh Allah akan aibnya itu. Ya fulan amiltu al-bariha kadza wa kadza, seseorang itu menceritakan kepada orang lain, ya fulan, wahai fulan, atau wahai si A, amiltu al-bariha kadza wa kadza, tadi malam saya berbuat begini dan begitu. Wa qad bata yatulu rabbuhu wa yusbihu yakshifuhu sitrallahi alaihi, muttafaqun alaih. Padahal malam itu Allah telah menutupi perbuatannya, tapi pagi harinya ia malah membuka sendiri perbuatannya yang telah Allah tutupi. Oke. Apa maksudnya ini? Saya berikan makna yang lebih mudah dipahami dulu, bahwa katanya Rasulullah, semua umatku itu sudah saya ampuni dosa-dosanya, artinya akan mendapatkan ampunan. Saya ulangi, semua umatku itu akan mendapatkan ampunan, kecuali yang terang-terangan berbuat dosa. Apa yang dimaksud dengan terang-terangan berbuat dosa?
yakni orang yang berbuat dosa kemudian menceritakan dengan bangganya kepada orang lain tentang perbuatan dosanya itu. Misalnya, sampai nerobek mampungi aku nanti gagal, aku nang tonggoku, terus sampai nang tonggo gagal mau berjudi, terus aku yo asali jaruk ini, terus ngini, tak ngini nombi aku kalau tak. Masya Allah, dia dengan bangga menceritakan tentang perbuatan dosanya. Nah, orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, orang sangat mungkin berbuat salah, bisa jadi karena hilaf, bisa jadi karena memang sengaja. Tetapi bagi perbuatan-perbuatan yang hilaf, yang tidak sengaja kemudian Allah sudah tutupi, tapi masih suka menceritakan tentang perbuatan dosanya itu, maka katanya Rasulullah, orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan ampunan. Nah, karena itu maka kalau kita mungkin dulu pada masa muda pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa, yang cocok itu adalah memohon ampunan kepada Allah, karena itu adalah masa lalu dan tidak ada orang itu yang tidak punya masa lalu. Semuanya pasti punya masa lalu. Maka masa lalu itu mau baik atau mau jelek, khususnya perbuatan yang jelek, sebaiknya sudahlah ditutupi, karena mungkin sudah ditutupi oleh Allah. Yang paling benar itu adalah ke depan memohon ampunan kepada Allah terhadap dosa-dosa yang sudah pernah dikerjakan. Ngoten nggih? Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya, dan mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin, Allahumma amin. Mari kita akhiri dengan doa bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, demikian ingkang saged kula aturaken, mohon maaf dan segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi